Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, mari bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan, mempelajari bersama-sama pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua agar dapat paham dan mengerti pelajaran ini dengan baik, sehingga pelajaran ini dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami selanjutnya. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Kamis, 19 Juni 2025, memiliki judul Tanda Binatang. Tahun-tahun telah berlalu dan peristiwa-peristiwa terakhir seperti keputusan kematian dan penegakan tanda binatang belum terjadi. Beberapa orang telah menyatakan keraguan, bahkan skeptisisme tentang penafsiran kita akan peristiwa-peristiwa terakhir, termasuk bagaimana Sabat dan Minggu bisa menjadi pusat konflik terakhir. Kitab Wahyu jelas apakah kita menyembah Sang Pencipta atau binatang dan patungnya. Dan karena Sabat hari ke-7 adalah tanda dasar kembali ke Eden itu sendiri, lihat Kejadian 2 ayat 1-3. Tentang Tuhan sebagai pencipta, tidak mengherankan jika dalam masalah tentang menyembah Sang Pencipta, hari Sabat akan menjadi pusatnya. Juga bukan kebetulan bahwa kuasa binatang adalah kuasa yang sama, yang mengubah perintah Sabat dari hari Alkitabiah menjadi hari Minggu yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Dengan mengingat latar belakang ini, gagasan tentang Sabat dan Minggu terlibat dalam masalah penyembahan lagi. Baik Sang Pencipta, lihat Wahyu 14 ayat 6 dan 7, atau binatang adalah masuk akal. Dan juga kita memiliki dalam perjanjian baru pendahuluan untuk masalah Sabat hari ke-7 melawan hukum manusia. Bacalah ayat-ayat berikut, Matius 12 ayat 9-14 dan Yohanes 5 ayat 1-16. Matius 12 ayat 9-14 berkata, setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada seekor domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Selanjutnya Yohanes 5 ayat 1-16 berbunyi, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Masalah apakah yang menyebabkan para pemimpin agama ingin membunuh Yesus? Dalam Matius 12, setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya pada hari Sabat, dalam Matius 12 ayat 9-13, bagaimana tanggapan para pemimpin agama? Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Matius 12 ayat 14. Kematian karena Sabat hari ketujuh. Dalam Yohanes 5 ayat 1-16, setelah penyembuhan ajaib lainnya pada hari ketujuh, para pemimpin menganiaya Yesus dan berusaha membunuhnya karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 16. Kematian karena tradisi manusia. Tidak ada dalam Alkitab yang melarang penyembuhan pada hari Sabat. Sama seperti tidak ada dalam Alkitab yang menempatkan hari Minggu sebagai hari ganti Sabat. Versus Sabat hari ke-7. Meskipun masalah spesifik di sini dengan Yesus tidak sama dengan pada peristiwa-peristiwa terakhir, itu cukup dekat. Hukum manusia melawan hukum Allah, dan dalam keduanya, hukum yang diperebutkan berpusat pada Sabat Alkitabiah. Mati karena salah satu perintah Tuhan. Bagaimanakah mungkin seseorang dengan mudah berusaha merasionalisasi jalan keluar dari itu? Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sehingga pada saat ini kami telah memahami pelajaran ini dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.